Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 129. Shirley, yang berpikir tentang siapa Kenshin. Dirinya pun membuka lagi video yang baru saja ia kirim ke Rena. Shirley memperhatikan secara pelan-pelan. Dilihatnya cleaning service itu, yang tadi siang amat dibencinya. Shirley memandang, barangkali ada sesuatu yang istimewa darinya, ataupun petunjuk yang bisa ditemukan. Namun, setelah sekian lama melihatnya, rasanya tak ada hal yang perlu dirisaukan. Ia memang cleaning service biasa, kecuali rada sedikit beda. Dia cowok yang agak tampan untuk seukuran kerjanya. Shirley berbisik di hati. Ia mengakui sendiri, namun karena selama ini segalanya diukur materi, Shirley tak mementingkan lagi hal itu. Pertanyaannya kini, Rena, yang dulu begitu milenial, biasanya bergaul dengan sesamanya, yang tak beda status sosialnya, malam ini terasa aneh sekali. Kepribadiannya sepertinya rada berubah. Ia tak lagi seperti dulu. Shirley mulai merasakan hal itu di jauh hari sebelumnya. Malam pun semakin gelap, udaranya begitu terasa dingin. Shirley belum menemukan jawaban tentang siapakah Kenshin. Lalu, waktu pun berjalan. Jam dinding sudah menunjuk pukul 11:30 malam. Tak lama kemudian, Shirley pun tertidur. Setelah itu, seperti biasanya, matahari nampak bersinar kembali. Tanda pagi telah menjelang. Rena, yang telah bangun tidur di pagi itu, ia melihat lagi sebuah pesan tentang video yang kemarin datang dari temannya. Di sela itu, handphonenya pun berbunyi. Rupanya, Yudis yang menelpon. "Hei sayang, selamat pagi nih. Udah makan pa belum? Kemarin aku telepon kamu, kok kagak bisa, kenapa ya?" Si Rena menjawabnya, masih seperti biasa. Ia berkata, "Oh itu, baterai aku lagi lowbat. Udah dulu ya, aku mau mandi nih." Dengan singkat, Rena mengakhiri percakapan itu. Yudis pun menyahutnya, "Oke say, jangan lupa makan ya." Si Rena, dengan raut muka yang tak suka, sambil melihat handphone, ia menjawab, "Iya, makasih ya, Yudis." Saat ini, ada di sekitar kantornya. Ia menikmati kopi bersama teman-temannya, termasuk pula di dalamnya ada cowoknya Shirley, yang bernama Freddy. Mereka semua itu ada di kedai khusus, tempat para staf eksekutif. Lalu, di saat itu, handphonenya Yudis berbunyi. Rupanya, pesan WhatsApp telah masuk. Kemudian, dilihatnya, siapa yang mengirim itu. Setelah terbuka, ternyata dia, Shirley. Shirley mengirim pesan ke Yudis. Ia berkata, bahwasannya hari ini, dirinya tak bisa masuk kerja, karena merasa masih lelah. Untuk laporannya sendiri, yang tentang meeting kemarin, akan dikirim lewat data internet saja. Shirley itu pun, lalu melanjutkan. Ia bicara dalam pesannya ke Yudis. "Hey Yud, untuk masalah cleaning service kemarin, baiknya, lu kagak usah lanjutin aja deh. Kagak usah kesana, bikin perhitungan, kan itu sudah ada videonya." Yudis pun membalas, "Loh, emangnya kenapa Lin? Kan kemarin itu cuman pemanasan." Lalu, Shirley menyahutnya, "Ini Yud, soalnya, dia itu kayaknya ada yang aneh gitu. Sulit dijelasin. Dengan kata-kata, percaya aku deh, lu batalin aja, kagak usah dilanjutin." Shirley bicara seperti itu, tanpa menunjukkan bukti, karena ia berkaca dari semalam tentang Rena yang menjadi marah. Namun, Shirley itu tak bercerita ke Yudis masalah hal tersebut. Yudis sendiri, saat mendengar saran itu, tentu saja ia tertawa. Lalu dirinya bicara pada orang yang ada di sekitarnya. Yudis itu berucap dengan nada bercanda. Lalu, ia menyebut nama temannya yang ada di sebelah. "Hei Freddy, lu siap-siap ya, jadi jomblo lagi. Cari cewek baru, karena ini cewek lu kayaknya udah pindah ke lain hati." Si Freddy terkaget dibuatnya. Lalu ia bertanya, "Maksudnya apa itu Yud?" Yudis pun menjelaskan, sambil menunjukkan handphone.
Pesan WhatsApp yang baru saja datang, yang tak lain dari kekasihnya, Shirley. Freddy pun membaca tulisan itu, yang pada intinya, untuk tak melanjutkan membuat perhitungan pada cleaning service. Yudis pun lalu bilang, "Nah kan, apa gua bilang? Cewek lu itu, kayaknya, sudah terjangkit virus." Menjadi luluh hatinya, akibat terlalu dekat-dekat dengan cleaning service itu. Untung aja itu bukan virus yang saat ini sangat berbahaya. Hahaha, Yudis tertawa. Lalu temannya membalas, "Ah lu bisa aja Yud, kagak mungkin itu." "Nah kalau gitu, lu telepon aja dia. Tanya yang sebenarnya, pastiin dia kagak selingkuh," ucap Yudis dengan tertawa lagi. Freddy pun mengambil handphone dari balik sakunya. Lalu, segera saja, ia menelpon kekasihnya. Sementara, di pagi ini, beberapa jam yang lalu, rumahnya Kenshin kedatangan tamu, seseorang yang mengirimkan hidangan roti untuk Kenshin dan semuanya. Anehnya, roti itu dipesan atas permintaan pemiliknya sendiri, yang tak lain, sang ownernya. Kini, di ruang tamu, Iwan bersama Kenshin terlihat sedang menikmati. Iwan pun bicara, "Sungguh, inilah pertama kalinya makan roti pagi dari pemilik restoran. Ini terasa sangat spesial sekali." Iwan menyindir Kenshin. Kenshin pun hanya tersenyum, meskipun ia tak menyangka akan datangnya hal ini. Si Rena sendiri, yang ada di rumahnya saat ini, dengan gadgetnya, ia mengitari sebuah toko di aplikasi ternama, toko yang menjual makanan dan minuman secara online. Setelah mencari-cari, si Rena, yang tak lain, kekasihnya Yudis ini, pada akhirnya menjatuhkan pilihan pada sebuah restoran yang baru dibuka belum lama ini, yang mana tempat itu menjual makanan pagi yang berupa roti. Setelah dirasa hal yang dicari sesuai seleranya, segera saja si Rena memesan. Ia menulis apa saja menu yang dibeli. Setelah itu, dicantumkanlah alamat, nama, serta rumahnya sendiri. Pesan itu pun terkirim. Tak lama berselang, si pemilik restoran menerimanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri.